Jaki, ayo sini Jaki, kita tanam pohonnya. Wah, pohonnya subur sini ya. Iya, suka disiram juga ya. Betul? Sama siapa disiramnya? Sama Om Ukat. Om Ukat, iya. Disiram juga, dijaga juga tanamannya, betul ya? Iya. Bilang assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum. Teman-teman. Iya. Hari ini Ci mau lihat ayah kita adik. Iya, betul. Hari ini kita akan cerita Nabi lagi nih. Tapi sebelumnya udah subscribe belum? Dakims juniornya. Aktif dong. Hari ini kita mau membahas tentang Nabi Saleh. Nabi siapa? Abi Taleh. Iya, Nabi Saleh, Nabi Soleh alaihi salam. Oke, setelah sebelumnya kita mendengar cerita tentang nabi-nabi, kali ini ada Nabi Soleh. Ini kita itu harus percaya pada nabi juga. Karena ini rukun iman itu ada berapa ini? Ada berapa ini? 6, betul. Yang percaya pada apa? Allah. Iya. Yang kedua percaya pada apa? Malaikat. Malaikat pintar. Yang ketiga percaya pada apa? Kitab pintar. Keempat percaya pada apa? Abi. Nabi. Terus selanjutnya percaya apa? Ayah. Hari akhir pintar. Yang keenam ada percaya apa? Ada. Kode dan koda pintar tuh. Jaki aja hafal loh rukun iman. Nah, untuk itu kita harus mengenal juga nabi-nabi. Ada 25 nabi yang harus kita kenal, nabi dan rasul. Ini adalah nabi yang kelima, yaitu Nabi Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ini Nabi Soleh itu disebut Nabi istimewa karena termasuk Nabi yang pertama langsung mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Nabi Soleh ini masih keturunan dari Nabi Nuh. Jadi, ini berasal dari negeri Arab juga. Lebih tepatnya adalah suku Samud. Jadi, ini setelah ada suku Ad sebelumnya juga hancur. Nah, ini adalah suku Samud. Suku Samud ini luar biasa berada di Arab Utara. Jadi, suku Samud ini luar biasa. Berada di bekas kaum Ad Nabi Nuh sebelumnya. Jadinya punya tanah yang subur sama juga seperti yang sebelumnya juga. Kaum Samud ini suka bercocok tanam seperti yang tadi kita nanam pohonnya. Udah gitu, mereka sangat suka memahat. Jadi rumahnya tuh Jaki ya, gunung dipahat, tok 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 tok. Jadi rumah buat mereka. Keren banget. Ini ada di surat Al-Fajr ayat 9. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Nah, tapi kaum Samud ini kaya, hebat, berpendidikan, tapi dia juga tidak percaya sama Allah. Dan Nabi Soleh itu juga sebetulnya salah satu orang di sana yang dihormati. Tapi ketika Nabi Soleh menyebutkan bahwa aku adalah Nabi, mereka nggak percaya, mereka kecewa. Wah, Kenapa orang yang kita hormati ternyata dia seorang nabi? Nabi juga manusia biasa sama seperti kita. kata mereka seperti itu. Mereka nggak mau. Maunya Saleh itu, katanya Saleh itu mengikuti apa yang mereka turun-temurun dari leluhur. Lalu Allah mengangkat Nabi Soleh menjadi seorang nabi untuk menyadarkan kaum Samud tersebut. Di Al-A'raf ayat 73. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu.
Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Mengenai unta nanti kita bahas. Jangan lupa subscribe The Hakim Music karena Paul bakal nyanyi di The Hakim Music. Makanya kalian harus subscribe, like, and comment ya biar aku bisa nyanyi di sana. Sampai ketemu. Karena Nabi SAW dijadikan nabi, jadi dua bagian tuh. Yang pertama adalah yang percaya, dipimpin oleh Junda bin Amru bin Mahla bin Lubaid bin Jawas. Kemudian yang nggak percaya itu adalah Zu'aib bin Amru bin Lubaid al-Habab, dan juga ada satu lagi ada Robah bin Julma. Ada dua kubu, percaya dan nggak percaya. Kalau Jaki mau yang percaya atau nggak percaya? Yang percaya, betul. Nah akhirnya, wah Nabi SAW itu paling penipu, paling seperti kita juga. Terus kata kaumnya tuh gini, Ayo, kalau beneran Nabi, buktikan, tunjukkan. Kalau kamu bener Nabi. terus nabinya berdoa, Nabi Soleh, ya Allah berikan aku mukjizat, ya Allah berikan aku mukjizat. Suatu hari Jaki ya, orangnya itu orang sambutnya ngomong gini, coba kalau kamu beneran Nabi, keluarkan unta dari batu ini, unta yang hamil 10 bulan, kata gitu. Terus dia, ya Allah bagaimana caranya? Akhirnya sini. Lalu berfirman, lalu meminta kepada Nabi Soleh untuk memukul batu tersebut selama 3 kali. Sini, coba Jaki pukul 3 kali. 3 kali, 1 dan 3. Pukul 3 kali. Wah. Langsung batunya belah. Keluar unta gini. Aku hamil 10 bulan, kata untanya. Jadi ada unta yang keluar dari batu. Coba kamu jadi unta. Jadi unta, aku hamil gitu bilang. Aku hamil 10 bulan. Akhirnya untanya keluar 10 bulan. Langsung semakin, kenapa dia bisa Mengeluarkan unta seperti yang kita minta. Unta betina hamil 10 bulan keluar dari batu. Ini aneh sekali. Wah, akhirnya mereka ada yang makin beriman, ada yang makin mengejek. Unta tersebut akhirnya dipelihara oleh mereka semuanya. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Itu Al-Hud ayat 64. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan tertimpa oleh azab hari yang besar. Itu Asy-Syu'ara ayat 156. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين. Kemudian unta tersebut hidup, wah jadi konsumsi, air susunya diminum oleh warga setempat. Wah diminum, lek, waduh segar sehat. Langsung orang-orang situ bete. Wah, gara-gara unta itu ternak kita jadi kering, ternak kita kehabisan airnya. Tetap aja mereka nggak suka. Langsung akhirnya nih dibikin rencana untuk membunuh unta tersebut, Junda dan Zu'ab itu. Nah Zu'ab ini punya istri namanya Unaizah. Zu'ab dan Unaizah menawarkan, ayo Kudar, pilih anakku, empat-empatnya cantik, Pilih untuk dikawinkan olehmu. Syaratnya Kudar harus bunuh itu unta, katanya. Kemudian ada juga namanya Syaduk. Syaduk juga menawarkan dirinya, Ayo Misra, ayo kawini aku. Kalau kamu mau kawin sama aku, kamu harus bunuh unta tersebut. Jadi akhirnya dari dua wanita tersebut, Unaizah dan Syaduk, menghasilkan Kudar dan Misra, dua laki-laki yang ditantang untuk membunuh unta. Dan ini mengajak 7 yang lainnya. 9 orang melihat ada untanya lagi minum di pinggir air. Kemudian di tanah
Kena ininya, kena kakinya. Langsung untanya jatuh. Langsung itu sebenarnya kan unta Allah ya, jatuh, diambil, disembelih. Akhirnya unta tersebut mati, meninggal. Sedihlah Nabi Soleh. Ya Allah, unta titipanmu kenapa harus meninggal seperti itu? Berikan azab kepada mereka. Lalu akhirnya keluar. Nabi minta bersukaria, silakan bersukaria selama 3 hari sebelum azab itu tiba. Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia Salih berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang akan tidak dapat didustakan. Akhirnya tuh enggak, orang-orang itu ya, yang membunuh unta itu Jaki, hari pertama mukanya jadi kuning. Hari kedua mukanya menjadi merah. Hari ketiga, muka mereka menjadi hitam. Wah! Kemudian setelah itu, hari yang keempat, ada dari langit terdengar suara gini. Wah! Langsung mereka gosong, mereka mati semuanya. Semuanya mati. Kecuali ada Kalbah, budak perempuan yang lari. Kemudian dia menceritakan kisah tersebut, dikasih minum, dia pun mati. Tapi setelah itu tidak diceritakan lagi bagaimana kisah Nabi Soleh berikutnya. Tapi yang jelas, karena sombong, karena menentang, dan juga karena tidak percaya sama Allah, semuanya musnah sesuai dengan janji Allah. Gitu. Jaki, mau percaya Allah enggak? Mau ya? Percaya Allah? Iya. Percaya Rasul juga? Mau. Jadi sekali lagi, rukun iman ada berapa? 6. Pinter. Tuh Jaki aja hafal rukun imannya. Gimana adik-adik? Harus hafal juga ya. Dan tunggu kisah Nabi berikutnya. Di sini di The Hakim Junior. Assalamualaikum.